Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Miss Gina, I want to know it. On this video, we are going to study about simple present tense. Simple itu mudah atau gampang, present itu sekarang, tense itu adalah waktu. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu membuat kalimat itu akan berubah, akan ada yang berubah berdasarkan waktunya. Nah, berarti simple present, berarti kalimat ini adalah kalimat yang kita gunakan untuk berbicara di saat present, di saat sekarang. Nah, di video ini kita akan belajar kelompok verb dan kita akan membuat positive sentence atau kalimat positif. Dan you must remember, use my way method. Karena dengan menggunakan metode my way, kita akan dengan mudah membuat kalimat secara lisan. Kenapa? Karena hanya ada dua kelompok kata, yaitu verb dan non-verb. Nah, apa yang kita butuhkan untuk membuat simple present tense? We need verb 1. Kita butuh verb 1, kata kerja dasar. Okay, now let's see what are the function of simple present tense. Fungsi-fungsi dari simple present tense. Jadi, untuk membuat kalimat secara lisan nantinya kita harus tahu kapan kita menggunakan simple present tense itu. Okay. We use simple present tense to make sentence. Kita menggunakan simple present tense untuk membuat kalimat. Number 1, about habit or routine activity or repeated activity. Tentang habit, kebiasaan, atau aktivitas yang rutin atau aktivitas yang berulang. Ya. And number 2, to make sentence, untuk membuat kalimat without adverb of time, yang tanpa menggunakan keterangan waktu, or atau to make a statement, atau untuk membuat sebuah statement. Statement itu apa? Misalnya kalau statement itu pernyataan, apa ya? Misalnya Allah Maha Pengasih. Nah, itu pernyataan. Okay, now let's see bagaimana menggunakan fungsi pertama dari simple present tense, yaitu membuat kalimat yang merupakan habit atau routine activity atau kegiatan yang berulang. Nah, okay, yang number 1 is we need verb 1. Kita butuh verb 1 atau kata kerja dasar. And number 2, nah, we need adverbs of frequency. Nah, sebelum mengetahui apa ini artinya, let's see. Always itu selalu. Selalu itu maksudnya nih. Nah, ini kotaknya penuh, artinya dia selalu melakukan aktivitasnya penuh. Usually, biasanya. Nah, kalau usually ini, lihat kotaknya ada yang kosong, berarti tidak sesering always. Often atau often. Lihat, kotaknya tidak penuh seperti di atas. Often, sering. Nah, berarti ini semakin jarang dilakukan. Ya, often ini semakin jarang dilakukan dari always dan usually. Generally atau normally, biasanya. Nah, itu ini juga artinya biasanya, tapi frekuensinya, lihat, frekuensinya berbeda ya dengan yang ini. Sometimes, kadang-kadang. Nah, dia dia melakukannya semakin sedikit daripada yang di atas. Rarely, jarang. Seldom, jarang. Hardly ever, hampir tidak pernah. Never. Nih, lihat nih, kotaknya kosong. Ini artinya tidak pernah.
Jadi adverb of frequency itu apa sih? Nah, kalau Miss Gina menerangkannya ke anak-anak begini. Adverb itu adalah keterangan. Kalau frekuensi itu berdasarkan ini berarti kita menyimpulkan bahwa ini adalah keterangan kegiatan berulang. Nah, mudah-mudahan dimengerti ya. Oke, number 3. Kita butuh apa lagi nih untuk membuat sebuah kalimat yang merupakan habit, yang merupakan aktivitas rutin atau repeated action. Nah, kita butuh adverb of time, keterangan waktu. Keterangan waktunya apa? Every day, setiap hari. Every week, setiap minggu. Every month, setiap bulan. Every year, setiap tahun. Nah, ini kan every ini berarti kegiatannya berulang kan? Berarti ini salah satu ciri-ciri dari simple present tense. Once a day, sekali sehari. Twice a week, 2 kali dalam seminggu. 5 times a day, 5 kali dalam sehari. Nah, kegiatannya semuanya berulang kan? Oke, now let's see one example. Example pertama adalah yang tentang habit. Nah, kita melakukannya rutin kan? Berulang kan? Kita lakukan setiap harinya. Oke, example number 1. Contoh. Number 1. Ingat kalimatnya simple. Berarti kalimatnya gampang seperti kita membuat kalimat dalam bahasa Indonesia. Ya. Oke, let's see now. Saya berdoa setiap waktu. Nah, ini kata kerjanya benar-benar seperti kalimat dalam bahasa Indonesia. Dan inilah yang menunjukkan kalau kegiatan ini berulang. Ada every-nya kan? Nah, makanya membuatnya harus seperti ini. Orang langsung kata kerjanya. Oke, number 2. Nah, kita mau memasukkan adverb of frekuensinya. Karena itu juga menunjukkan kegiatan berulang. Bagaimana caranya? Nah, saya biasanya berdoa setiap waktu. Nah, yang menunjukkan kegiatan berulang di sini adalah ini. Usually, biasanya, dan ada every-nya. Nah, ini Miss Gina kurung. Artinya boleh dipakai, boleh enggak. Boleh saja kita membuat kalimatnya I usually pray. Tapi ini sudah menunjukkan kegiatan berulang ya. Dan you must remember simple. Orang langsung kata kerjanya. Oke, now let's see example number 2. Masih dengan habit atau routine activity. Nah, ini we do every day, ya. Kegiatan sholat. Examples, contoh. Ini orangnya lebih dari satu kan? Nah, kalau lebih dari satu, oke, mereka melakukan sholat setiap hari. They do prayer every day. Nah, di sini lihat. Ada every di sini, berarti ini menunjukkan kegiatan berulang. Dan membuat kalimatnya simple. Orang langsung kata kerjanya. Oke, number 2. Kita mau memasukkan adverb of frekuensinya ya. They always, mereka selalu melakukan sholat setiap hari. They always do prayer every day. Nah, ini Miss Gina kurung boleh digunakan, boleh tidak. Karena ini juga sudah menunjukkan kegiatan ini berulang dilakukannya, rutin dilakukannya, merupakan sebuah habit. Oke, I hope you understand. Oke, nah sekarang let's see function number 2. Making sentence, membuat kalimat without
adverb of time, tanpa menggunakan keterangan waktu. Or to make a statement, atau membuat sebuah statement. Nah, look at this. What is it? Do you know what is it? Okay, this is sun, ya. Examples, number 1. Nah, Allah menciptakan matahari. Nah, benar seperti bahasa Indonesia kan, simple. Allah langsung kata kerjanya. Tapi ini ada yang kurang nih. Allah itu lagi diomongin nggak? Nah, Allah itu lagi diomongin kan? Berapa jumlah Allah? Ya, jumlah Allah itu hanya 1, only one. Maka Allah itu disebut ketiga tunggal. Masih ingat syaratnya ketika kita belajar subjek? Nah, harus ada sesuatu yang kita tambahkan. Nah, ini kita harus tambahkan S di belakang kata kerjanya. Karena Allah itu tunggal, Allah itu esa, dan lagi diomongin. Nah, example number 2. She. Nah, ini dia. Nah, dia itu kan juga 1 jumlahnya dan lagi diomongin. Berarti ini ketiga tunggal ya. She loves, dia mencintai Allah. Karena ini ketiga tunggal, berarti harus ada sesuatu yang kita tambahkan. Apa itu? Oke, look at this. S. S-nya di belakang loves, di belakang kata kerjanya. She loves Allah, dia mencintai Allah. Oke, good. Kita juga mencintai Allah kan? Nah, berarti sekarang kita sampai pada kesimpulan ya. Nah, untuk subjek I, untuk orang-orang I, you, we, they. Nah, kalau kata kerjanya misalnya do dan misalnya love, berarti kalimatnya menjadi I do, I love, you do, you love, they do, they love, ya. Nah, bagaimana dengan yang ketiga tunggal? Untuk ketiga tunggal, nah, berarti kata kerjanya harus ditambahkan S. Do menjadi does. Nah, cara menambahkannya karena ini akhirannya O, berarti cara menambahkan S-nya begini ya, ditambahkan ES. Nah, love-nya menjadi loves, langsung saja tambahkan S. Ini untuk ketiga tunggal. Sehingga kalimatnya menjadi Allah does, Allah loves, she loves, gitu ya. He loves, Ali loves, Sarah loves. Kenapa ditambahkan S? Karena ini nggak ditambahkan S, ini ditambahkan S. Karena ini ketiga tunggal. Or singular. Apa sih ketiga tunggal itu? Ingat lagi ya. Ketiga tunggal itu adalah yang lagi dibicarakan dan jumlahnya hanya 1. Maka itu disebut dengan singular. Nah, kalau yang ini tidak pakai S nih kata kerjanya. Karena bukan ketiga tunggal. Okay. I hope you understand. Thank you for watching. If you like this video, like, subscribe, and share to your friends. Bagi-bagi ke teman ya. Dan jangan lupa komen nanti di bawah sini ya. Nanti pertanyaannya insya Allah Miss Gina jawab. Okay, see you next time on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.